Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi amarna bi iqamati shalah faman aqamaha faqad aqamad din wa man tarakaha faqad hadamad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang halaqah yang sama-sama kita mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah malamnya walaupun hujan tadi agak deras, udara agak panas, namun Allah berikan kita ini kesempatan untuk terus belajar dan belajar. Dan seterusnya, pada pertemuan sebelumnya kita sampai ke Al-Fatihah. Maknanya bahwa kita kaji ini tentang berdiri dalam sholat, terus takbir, niat, bacaan doa iftitah, yang terakhir kemarin Al-Fatihah. Maka pada malam hari ini kita akan lanjutkan apa setelah Al-Fatihah. Al-Fatihah nyanku. Kajian kitab dan juga ilmu pubut sehari-hari. Setelah Al-Fatihah ada dua hal yang disunnahkan. Yang pertama itu mengucapkan amin. Hadis menjelaskan idza qala al-imam waladdallin faqulu amin. Kalau imam baca ini waladdallin, maka makmum membaca dia amin. Di ujung hadis, man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika, barang siapa yang aminnya itu berbarengan dengan takminnya malaikat, kelebihan yang Allah berikan, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, Allah ampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Hanya sebuah kata amin menyopah tuh si malaikat, kelebihannya ini Allah berikan ampunan atas dosa yang lalu. Maka baik sembahyang sendiri maupun berjamaah, setelah Al-Fatihah ini baca amin. Bagi imam yang memimpin jamaah, setelah waladdallin, sebelum mengucapkan ini amin, fa'alaihi ayyaskuta sakta khafifah, hendaklah berhenti sejenak. Namun berhentinya ini singkat, khafif, ringan. Apa tujuannya? Yang pertama, amin ini bukan bagian dari Al-Fatihah. Kalau langsung ini dalin amin, seakan ini amin dengan Al-Fatihah dia satu surat. Maka berhenti tadi, tapi nggak lama berhentinya, sejenak ini membuktikan bahwa amin itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Yang kedua, apa makna amin? Secara bahasa dia istajib, ya Allah kabulkanlah. Setengah Al-Fatihah itu doa. Dan talakai bahwa Allah tiap huruf minimal dalam surahnya semalam 17 go. Talake ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, bukan jalan yang bersimpangan atau jalan yang sesat. Maka di ujungnya kita baca ini amin. Bagaimana membacanya? Di penghujung pertemuan yang lalu beliau sampaikan ini cara membaca amin secara bahasa
alifnya itu hamzah itu panjang, juga minnya juga panjang. Kalau nengok kaidah bacaan atau tajwid, maka amin itu dia mad tabi'i atau mad asli. Min ya sebelum nun juga mad asli. Bedanya ya ini karena di penghujung, maka dari mad asli berubah dia menjadi mad arid li sukun. Maka bacaannya dia boleh 4 harakat, boleh 6 harakat, boleh 8 harakat. Secara qiraah, berarti kalau begitu amin. Ini cara membaca kata tadi amin. Hamzahnya panjang, juga min jumpa dengan ya sebelum nun, itu pun juga dibaca panjang. Makna bahwa yang baca amin salah, yang baca amin juga salah. Yang betul tadi hamzahnya panjang dan juga min dan jumpa dengan ya, itu pun juga dibaca panjang. Ini yang sunnah yang pertama setelah membaca ini Al-Fatihah. Dari Abi Hurairah, anna nabiyya qala idza amana al-imamu fa aminu. Kalau imamnya mengucapkan amin, maka makmum pun diperintahkan untuk mengucapkan yang sama. Maka fa aminu. Yang kedua, yang sunnah juga setelah Al-Fatihah itu adalah membaca surat, qiraah surah atau qiraah suar. Secara umum kita boleh baca apa saja dari ayat Al-Quran, karena bunyi hadisnya dia yang pertama adalah waqra ma tayassara minal Quran. Bacalah yang kamu bisa, yang kamu mudah setelah Al-Fatihah. Malam hari ini karena kita kajinya tanggung tak kaji aja lebih lengkap. Ada hadis itu menjelaskan tentang cara membaca surat setelah Al-Fatihah. Apakah boleh kita ambil di rakaat pertama An-Nas, rakaat kedua Al-Baqarah misalnya? Apakah boleh nanti masuk tengah-tengah surat? Bukan di awal surat, di rakaat kedua menyambung. Yang sambung ini baca di awal rakaat. Atau sebaliknya, di rakaat pertama kita baca tengah-tengah surat, rakaat kedua di awalnya. Kembali ke awal. Yang pertama, para ulama sepakat mengatakan bahwa membaca surat setelah Al-Fatihah itu ala tartibi nazmil mushaf. Artinya berurutan sesuai dengan urutan Al-Quran. Yang awal-awalkan, yang kedua setelah yang awal itu. Misal mau nyambung ini, rakaat pertama mau Al-Baqarah misalnya. Ini misal. Rakaat kedua ambillah Al-Imran. Dan seterusnya ala tartibi al-mushaf. Namun Nabi, ini banyak hadis yang menjelaskan bagaimana kita ini membaca surat. Namun ini hadis perlu penjelasan bahasa ini, karena hadis diawali dengan sebuah ungkapan dia al-mufassal. Apa dia makna mufassal? Nanti dia ada istilah dia tiwalul mufassal, ausatul mufassal, qisarul mufassal. Maka untuk memahami ini, kita perlu memahami dulu kata ini mufassalnya ini. Ini mohon maaf sebelum itu pertanyaan. Bukan nilai apa itu makna mufassal, supaya kita paham nanti apa yang dimaksud dengan tiwalul mufassal atau ausatul mufassal atau qisarul mufassal. Hadis menggunakan kata dia al-mufassal. Al-mufassal
sering di Al-Quran itu batas antara ayat dengan ayat, maka disebut dengan fasilah. Apa fasilah itu? Batas antara ayat dengan ayat, atau yang kaya berkenaan dengan wakaf. Kalau wakaf, ini juga ada baca wakaf dalam bacaan ini, dalam bacaan macam-macam wakaf. Kalau wakaf, dari kata dia waqafa yaqifu berhenti. Kalau begitu, tanda wakaf itu Anda boleh berhenti. Nanti boleh berhenti, wajib berhenti, dan seterusnya nih tentang ahkamul qiraah wakaf ini. Kemudian ceritanya, kalau begitu mufassal hampir sama dia makna dengan wakaf atau fasilah. Maka nanti yang pertama disebut dengan iwalul mufassal. Iwal mufassal, iwal ini maknanya panjang. Tawil itu panjang. Kalau iwal mufassal berarti ayat-ayat itu dia panjang begini. Dalam surah Baqarah ini antara ayat dengan ayat panjang dia. Disebut dengan iwal mufassal. Jarak antara wakaf dengan wakaf itu panjang. Karena panjang disebut dia tawilun atau tiwalun mufassal. Yang kedua, dia ausad. Ausadun mufassal. Ini ausad. Dari kata wasi. Wadai domen ular nawasi. Wasi penengah. Wasi itu penengah, itu seimbangan. Nah, ketika wasit ini berasa bola belum. Nah, makna ausadul mufassal, batas atau wakaf antara ayat dengan ayat itu dia sedang nih, nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek. Disebut dia ausadul mufassal. Yang ketiga, awalnya panjang. Qisarul mufassal, qisar qasir, pendek. Qisarul mufassal. Ini yang pendek-pendek. Qul wallahu ahad, Allahus samad. Ini pendek dia. Nah, qisarul mufassal qasir maknanya dia pendek. Sekarang masalahnya, kapan Nabi sering membaca surah yang dia tiwal mufassal, yang jarak antara wakaf dengan wakaf panjang? Kapan Nabi membaca wakaf yang sedang-sedang? Dan kapan Nabi membaca ini surat yang pendek-pendek antara jarak wakaf-wakafnya? Maka ini yang pertama tadi. Namun nggak usah menghafal istilah, kita mengkaji ini untuk kita amalkan yang mana. Dan kapan kita ini baca ayat yang dia panjang-panjang, yang sedang-sedang, atau yang pendek-pendek. Yang pertama, tiwal mufassal. Nabi sering baca ini ayat yang panjang-panjang jarak antara wakafnya itu di sembahyang subuh dan zuhur. Pakai tiwalul mufassal. Subuh dan zuhur. Contoh sini ini disampaikan dalam kitab ini, boleh dia Al-Waqi'ah, boleh dia Al-Baqarah, boleh dia Ali Imran, dan subuh khususnya ini menggunakan dia ayat Sajadah, Alam Tanzil. Itu kalau begitu, tiwalul mufassal, ayat yang panjang-panjang jarak wakafnya itu, kain Nabi Gebubut itu di sembahyang subuh dan zuhur. Kalau begitu, ketika sembahyang sendiri kita ini nggak berjamaah, misalnya pakailah yang panjang-panjang. Yang kedua, ini ausatul mufassal. Kapan Nabi membaca ayat yang wakafnya itu sedang-sedang? Ausatul mufassal. Ini sembahyang asar dan sembahyang isya.
Yang panjang-panjang subuh dan zuhur, yang sedang-sedang ini asar dan isya. Jadi kalau imam pilih ayat seperti ini juga, ini di sembahyang asar dan sembahyang isya. Adapun yang terakhir kisar mufassal yang pendek-pendek, Nabi kayak bubuknya di sembahyang maghrib. Bahkan waktu maghrib yang singkat. Maka ini panduan ketika kita hafal mungkin Al-Quran, banyak hafal ayat, bagaimana menggunakan sembahyang berjamaah dan memimpin jamaah nanti menjadi imam. Maka ini panduannya. Kalau mau pakai tiwalul mufassal, ambillah di subuh dan zuhur. Kalau mau pakai ausatul mufassal, pakailah di asar ataupun isya. Yang mau pakai dia di maghrib, kisaru al-mufassal. Namun boleh kita amalkan ini. Yang paling pokok kalau berjamaah adalah imam memahami jamaah. Bukan bermakna bahwa imam ikut jamaah, tidak, itu makmum. Namun imam memahami makmum. Karena bunyi hadisnya, yang makmum itu khalfal imam, belakang imam itu fi minhum ad-dhaif, ada yang lemah. Wa minhumul marid, ada yang sakit. Wa minhum asyih, yang duha. Kalau begitu ambillah nanti surat yang dia sesuai kondisi makmum. Kalau seandainya ini makmum semuanya hafid dan dengar-dengar untuk hana masalah. Maka Nabi mengamalkan ketika Ramadan 30 hari tamat. 3 kali Al-Quran. Kondigo lego. 10 Ramadan khatam, 10 kedua khatam, dia khatam. Dan hari ini amalkan di Makkah dan Madinah itu 30 hari khatam. Nah kita tiap khatam, di Aceh tiap malam khatam. Bukan kayaknya nanti rakaat terakhir wallahan sampai di Anas Al-Falaq khatam lah. Tiap malam. Kalau Mekah mau Aceh. Aceh nanti malam itu khatam. Ya tarawih ini khatam leh. Makanya tadi ini panduan tentang membaca surat setelah Al-Fatihah. Silakan Bapak atau jamaah yang mau bertanya, yuk tersambung tentang ini bacaan amin atau surah setelah Al-Fatihah. Ini akan jelas seperti ini. Ya, sambil kita menunggu pertanyaan, kita sambung ke gerakan yang gak kalah pentingnya, itu adalah ruku. Sementara bacaan yang sir, yang jahar, ini dimaklumi semua ini. Kapan kita baca sir, kapan kita baca jahar. Adapun di sembahyang tarawih, itu disunahkan memulai dari awal surat dan terus nyambung. Kenapa? Nabi gebubut laginya. Kalau kebabno dalam 30 hari khatam Al-Quran 3 kali. Dan bahkan dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i kero setiap Ramadan ngan tamat Al-Quran 50 kali. Pertanyaannya, seperti apa yang Imam Syafi'i baca? Duduk beliau baca Al-Quran. Belah apa Quran memang. Sambil duduk hafal Quran. Kita ini ke depan ba'da atau setelah sekian hari ke depan ini juga ke Ramadan nih, maka pertanyaannya berapa juz atau berapa kali kita ini mampu mengkhatamkan Al-Quran. Namun sarannya minimal lah. Minimal sebulunnya khatam sigo. Syukur-syukur lego bono lagi dibubuk dalam sembahyang nyolego dalam sebulan. Ya, sambil menunggu pertanyaan, masuk kita ini ke ruku. Ini pokok juga memahami bagaimana kita ini ruku. Namun sebelum kita praktekkan nanti cara ruku, kita pahami dulu itu apa ruku dan bagaimana ruku menurut kita. Nanti baru kita praktekkan cara ruku. Secara bahasa itu ruku bermakna dia
al-inhina. Inhina ini miring atau condong. Ini secara bahasa. Apa itu ruku? Memiringkan atau mencondongkan badannya. Secara syariat, apa itu ruku? Memiringkan badannya sampai tangannya itu menyentuh lutut. Jadi perebah badan sampai tangannya menyentuh lututnya. Ini makna istilah dari ruku. Kalau begitu orang ruku nggak menyentuh lutut, berarti belum ruku nih. Ingat hadis dari Abi Qatadah mengatakan, orang yang paling buruk adalah orang yang mencuri dalam sholat. Kata sahabat, kayak mana Nabi? Orang cumi-cumi dalam sembahyang. Qala man lam yutimma ruku'aha wa sujudaha wa khusyu'aha. Orang yang nggak sempurna rukunya, nggak sempurna sujudnya. Yang nggak sempurna rukunya, sujudnya, bermakna orang ini pencuri dalam sholat. Maka seorang sahabat namanya dia Khalad Zubaihaqi. Itu Rasul menegur cara sholat sampai Khalad minta diajarkan sholat. Nah sampai di bab ruku ini kata Nabi, summa irka, rukuklah hatta tatma'inna raki'an, sampai sempurna rukunya. Kalau begitu pertanyaannya adalah bagaimana ruku yang sempurna? Supaya apa? Yang pertama sempurna sholatnya, yang kedua nggak dianggap pencuri dalam sholat, yang ketiga sekaligus mengamalkan yang selalu ajarkan yang sama sama Khalid Zubaihaqi. Ya, maka kesempurnaan ruku secara definisi juga dia itu memiringkan badannya, tangannya sampai ke lututnya, yastawi zahrahu, dan punggungnya itu rata. Hadis menjelaskan saking ratanya punggung itu, Nabi ketika sholat ruku taruh air di sini, airnya nggak tumpah. Airnya nggak jatuh. Kalau begitu rata punggungnya dan kepalanya nggak tinggi, kepalanya nggak rendah. Ini cara ruku. Bagaimana sempurnanya? Sempurnanya ruku itu, ruku dulu, dan ruku baru baca doanya. Ketika orang ruku, dang ruku baca doa, oleh wolong, maka termasuk dia pencuri dalam sholat. Makna dia sempurnanya ruku tadi, dia sempurna ruku, baru baca dia doa ruku. Ini cara ruku. Ini kitab Al-Mu'tamad punya Imam Syafi'i ini menjelaskan bagaimana Imam Syafi'i memahami makna ruku. Dia memberikan syarat. Yang pertama, ayyakuna al-inhina kamilan. Yang pertama ini adalah hendaklah miringnya badannya itu atau mencondongkan badannya itu dengan condongan yang sempurna. Bagaimana sempurna? Sambung beliau, tablugu rahita kafaihi ila rukbataihi, sampai telapak tangannya ini menyentuh lututnya. Yang kedua, tumakninah. Tadi punya hadis tatma'inna raki'an. Itu dia maknanya tumakninah. Secara bahasa itu kan dia tenang. Tumakninah artikan juga dia sempurna. Maka sempurnakan dia rukunya. Yang ketiga, Nabi mencontohkan dari hadis Wa'il bin Hujr, lamma raka'an Nabi wa yadahu ala rukbataihi wa farraja asabi'ahu. Ini jemarinya dibuka di atas lututnya. Untuk lebih sempurna lagi, ketika ruku itu, jari ini, telapak tangan ini menekan lututnya.
Supaya apa? Betisnya tegang. Ketika betisnya tegang, darahnya lancar. Nah, pas ruku, tekanlah lutut itu, maka belakangnya di bawah lutut ada dia betis, dia akan tegang. Nanti ketika tegang betis ini, otomatis punggungnya dia akan rata atau punggungnya akan sejajar. Kalau begitu nggak cukup meletakkan telapak tangan di atas lutut, mesti tegon. Tegon, duutnya supaya tubit, dikuji itu betis. Ini cara ruku. Yang dicontohkan tadi, ruku, tangannya mesti sampai ke lutut dan dia ditekan. Hadis yang kedua menjelaskan juga boleh. Jari jemarinya enggak dikembangkan, namun disatukan di atas lututnya. Namun biasanya ini dipakai oleh kaum Hawa. Kaum Hawa ketika ruku itu jarinya di atas lutut, namun dia enggak dikembangkan. Hanya agak beda. Termasuk pendapat Imam Hanafi, lagenyan, Hambali, lagenyan. Di antara beda. Uragam ngurino semayang ketika meletakkan tangannya di atas lutut ketika ruku. Namun hadis kalau kita mau tengok berlaku untuk semuanya sebenarnya. Boleh uragam jikurino. Yang pertama farraja asabi'ahu, mengembangkan jari jemarinya. Yang kedua madda yadaihi ala rukbataihi, menyatukan jari jemarinya di atas lututnya. Silakan Bapak yang mau bertanya tentang ruku ini. Silakan. Ya. Terima kasih di Miswar. Ini kapan kalau kita berjamaah? Kapan rukunya makmum? Apakah langsung setelah imam atau bersamaan dengan imam atau menunggu sejenak imam? Hadis menjelaskan. Bunyi hadis, idza kabbaral imamu fakabbiru. Secara bahasa ada dia fa. Idza kabbara fakabbiru. Kalau imam takbir, fa itu. Ini nanti secara bahasa. Untuk menjelaskan makna fa, ada dia wa. Kalau bunyi hadis, idza kabbara imam wa kabbiru. Berarti dia summa. Idza kabbara imam summa, summa kabbiru. Namun hadis ini bunyinya dia, idza kabbara fakabbiru. Nah, ini hadis menggunakan dia fa. Tiga-tiganya ini itu kata penghubung atau kata sambung dari sebelumnya. Kalau seandainya tadi idza kabbara imam takbir wa kabbiru, dan takbir juga lah, dan ini itu dia ada waktu yang panjang. Lebih panjang. Summa, kalau ini panjang, ini lebih panjang lagi. Tapi kalau takbir ini setelah namun jaraknya singkat. Seandainya ini Nabi, belakangnya ini Abi Hurairah. Zahaban Nabi wa Abi Hurairah, langsung belakang Nabi. Ini makna fa. Kalau begitu, kapan makmum takbir? Ketika imam ini Allahu Akbar, maka sunnahnya ini makmum ruku setelah imam sampai di ruku. Allahu Akbar, imam berposisi di sejajar, makmumnya baru ruku. Namun nanti kalau terjaga ini, kembali kita ke hadis. Ju'ilal imamu liyu'tamma. Imam itu dipilih untuk diikuti. Makmum enggak boleh mendahului imam. Kalau makmum mendahului imam, itu dia batal jamaahnya. Ini hadis
Ju'ilal imamu liyutamma. Imam dipilih untuk diikuti. Kalau begitu gerakan-gerakan makmum dalam berjamaah tadi itu setelah imam. Makanya disunahkan nanti imam lebih awal dia. Boleh imam ketika ruku ini Allahu Akbar. Ruku terus. Nanti ketika mau berdiri dari sujud, imam lebih awal nih. Boleh yang baca ketika berdiri dia baru sami Allahu Akbar. Supaya apa? Makmum tidak mendahului imam. Nanti ini aneka gerakan bacaan ketika imam memimpin jamaah. Nanti hal ini lebih lengkap kita kaji di sembahyang jamaah nanti. Cara imam memimpin jamaah. Namun makasih di Miswar, kapan imam makmum takbirnya? Pastikan setelah imam. Namun sunnahnya itu adalah imamnya sudah posisi ruku, baru makmumnya ikut. Terima kasih. Yang lain silakan yang mau bertanya. Ngo, jadi jelas ngo. Ngo. Hah? Ya, terima kasih Bang Mulan. Ini kan berapa pendeknya yang boleh kita baca setelah Al-Fatihah? Itu dia 3 ayat. 3 ayat paling pendek. Karena ada surah yang dia 3 ayat memang. Inna a'tainakal kautsar. Yang keduanya, yang terakhir kan 3 ayat. Maka tadi ini boleh batasannya kata ulama ini itu minimal kita baca setelah Al-Fatihah 3 ayat. Kalau begitu dalam Baqarah begitu juga. Boleh ambil 3 ayat pertama. 3 ayat yang kedua seterusnya. Yang maksud Bang Marwan Uno Kiban? Oh, apakah kita mesti memahami juga artinya? Ya. Memang lebih afdalnya yang kita baca itu kita pahami artinya. Untuk apa ini? Memunculkan khusyuk dalam sholat. Karena bunyi ayat, qad aflahal mu'minuna alladzina hum an sholatihim khashi'un. Yang khusyuk dalam sholatnya ini. Dan anjuran juga ini mustahab. Dianjurkan ke imam-imam juga ini ketika memimpin jamaah membaca dia surat yang juga makmum hafal. Apa tujuannya? Pertama, kalau imam lupa ada mengingatkan. Yang kedua juga makmum tahu dia arti-arti ini baca oleh imam. Tujuan akhirnya juga ini supaya khusyuk salatnya. Nah, apakah syarat sah? Ini kesalahannya ini Bang Marwan. Ini membaca ayat setelah Al-Fatihah itu dia sunat. Maknanya ada orang setelah Al-Fatihah nggak baca ayat, apakah sah sholatnya? Sah. Namun nggak dapat dia sunnahnya. Orang baca ayat nggak tahu dia artinya, apakah sah sholatnya? Sah. Namun yang dapat tadi khusyuknya. Maka tadi lebih sempurnanya yang kita baca ini kita tahu artinya dengan harapan memunculkan khusyuk dalam sholat. Jadi ya Bang. Terima kasih. Yang lain silakan yang mau bertanya. Iya. Iya. Kembali tadi ini memahami makna mufassal. Yang pertama ini saya mata kitabnya.
Al-mufassal huwal qismul akhir minal Qur'anil Karim sumya bidzalika li kasratil fasli fihi. Karena banyaknya wakaf. Artinya al-waqi'ah mungkin dia enggak panjang jarak ayatnya. Namun tengok hitunglah banyak dia wakaf-wakafnya. Dinamakan waqi'ah itu dengan tadi termasuk kategori dia tiwalul mufassal karena banyaknya wakaf ataupun fasilah yang ada di surat itu. Maka sebut juga bagian dari tiwalu al-mufassal. Kalau begitu, pemahaman kedua ini Bang Khori, terima kasih banyak. Tiwalu mufassal, jarak antara wakaf dan wakaf panjang. Yang kedua, tiwalu mufassal karena banyaknya wakaf dalam surat itu. Ini yang dikutip dari footnote atau catatan kaki punya Muhammad Zuhaili ini dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Lagi apa? Yang lain silakan yang mau bertanya. Kita di ruku ini. Ya. Yugo tercontohkan ini. Ini yang dianjurkan. Yang dianjurkan ketika kita mau ruku. Yang pertama takbir. Sebelum ruku, maka takbirlah. Posisinya sama seperti yang kita mulai di takbiratul ihram. Artinya tangannya yang milih di awal tadi sampai di bahu. Takbir di sini pun ruku juga di bahu. Yang pilih takbir di awal dia sampai ke batas telinga, maka pas ruku itu ambil juga yang sama. Kenapa mesti takbir? Hadis dari Wa'il bin Hujr menjelaskan Nabi annan nabiyya idza arada ayyarka'a fakabbara. Nabi sebelum ruku Nabi takbir. Dan Nabi juga kata Wa'il bin Hujr mengangkat tangannya. Terus saya takbir raful yadaini. Ada bahasanya mengangkat tangannya. Batas lagi ada pegang kalikut juga posisi telapaknya boleh seperti ini, boleh seperti ini. Hadis jelaskan wa nasyara yadahu. Antara jarinya ini agak renggang. Maka tiga mazhab milih ini. Hanafi, Maliki, Syafi'i. Takbirnya tangannya ini milih terbuka. Hadis yang kedua, wa madda yadahu, menyatukan jari jemarinya. Maka dalam mazhab Hambali begini. Itu hadis yang kedua ini. Artinya menduajib. Menduana hadis, kita boleh ambil mana lebih nyaman. Seperti ini. Agak jarang, namun biayanya jarang dah. Sesuaikanlah kondisinya. Agak jarang sedikit, namun juga rapat. Hanya khusyuk rapat. Yang ketiga, ini syaratnya adalah dianjurkan kamalur ruku. Sempurnakan ruku seperti tadi. Sempurnakan rukunya. Yang keempat, setelah sampai rukunya, sempurna rukunya, maka dianjurkan ini at-tasbih, membaca subhana rabbiyal azimi. Banyak hadis hanya sampai di sini. Namun juga ada hadis menambah lagi wa bihamdi. Ini yang dibaca ketika kita ini ruku. Kalau baca ini, bacalah tasbih ini 3 kali. Apakah ada bacaan-bacaannya lain? Banyak. Bacaan-bacaannya lain yang Nabi juga amalkan ketika Nabi ruku. Di antaranya hampir sama kayak doa kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdi seterusnya ini. Itu juga boleh. Kalau begini kalau begitu. Kalau seandainya lama imamnya rukunya. Kita boleh baca tasbih 3 kali dan sambung dengan doa-doa tadi. Sambil menunggu imam kembali dari ruku. Maka keempat tadi sunnahnya adalah membaca tasbih. Kenapa dibaca dia subhana rabbiyal azim? Ketika bunyi ayat turun,
Fasabbih bismi rabbikal azim. Nabi sabdakan, iqra'uha, bacalah ayat itu atau subhana rabbiyal azim fi ruku'ikum. Kata Nabi perintahkan ini, bacalah itu dalam ruku'nya. Maka yang umum sepakat semua mazhab ini tanpa khilaf, ketika orang ruku dia baca yang dia baca lawinya. Tidak benar. Karena Nabi menjelaskan demikian, maka semua mazhab sepakat itu yang kita baca. Seterusnya, kalau memang imam lama, ini boleh menambahkan dengan doa. Di samping tasbih tadi, tambahkan dengan doa. Di antara doa yang maksur ini, yang kalangan para sahabat, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, Allahumma gfirli. Ini yang masyhur, doa ini dibaca ketika ruku di kalangan para sahabat yang mengamalkan. Atau ya banyak ini. Yang kedua, yang kalian terbaca di antara selang-selang Ramadan itu ketika tarawih, bunyinya subuhun kudus, itu pun juga boleh. Subuhun kudus Rabbul malaikati warruh. Ini hadis dari Abi Qutadah, rawahu ini Bukhari dan Muslim. Nabi baca juga ketika ruku itu subuhun kudus Rabbul malaikati wan nas. Ini juga ini hadisnya. Ini diantara yang dianjurkan ketika kita ruku. Sebelum kita i'tidal, silakan yang mau bertanya. Ya, yang awal tadi. Kalau yang banyak doa-doa tadi ini, mana yang sering Abi amalkan itu tasbih tadi. Namun nanti kalau panjang imamnya nih, rukunya kita boleh menambahkan dengan doa-doa ini. Ini doa-doa yang tasbih. Maka doa yang maksud artinya yang sering dipakai oleh para sahabat ketika ruku, ya yang mengucapkan bunuh. Namun yang masyhur ya tasbih. Tasbih 3 kali. Silakan Uji. Ya. Bagaimana hukumnya? Ini imam ikut dia patas lagi simpati start. Agak cepat dia. Geco tikungan bagah. Sehingga makmum hanya sempat baca sekali tasbih. Handuk lego. Pertanyaannya, apakah sah sholatnya? Ketika orang ruku enggak baca pun sah sembahyangnya. Karena bacaan tadi enggak termasuk dia rukun. Padahal dia hilang sunnahnya. Namun dapat dia sekali, apakah udah boleh bacaannya? Boleh. Karena imamnya nih tadi super patas nih. Nah, gitu kan? Kecepatan 150 km per jam. Kecepatannya kan bagah. Namun tadi juga bawa imam lagi bunuh enggak sempurna rukunya. Ya. Ya. Ketika berjamaah, imam agak cepat, makmum baca Al-Fatihah dapat cuma 3 ayat, apakah sah? Sudah sah. Apa 3 ayat? Makanya lebih indahnya kan imamnya juga bukan cepat kali, enggak lambat kali. Kan salahnya Pak Kecil. Imam telata pengisi jamaah. Telata aku. Trip aku. Nah, kan imam bagai masalah haji. Ada itu viral di YouTube di Jawa Timur sembahyang tarawih 23 rakaat tembus dalam jangka 7 menit. Artinya 1 rakaat dapat dia 0,45 detik. 1 rakaat 1,85 detik. Ini mengimbangi kecepatan buruk ini. Kecepatan buruk.
Karena kalau sembahyangnya kan lagi buruk. Nah, kalau lagi ngaji. Maka ramai jamaahnya. Pokoknya tarawih cuma 7 menit. Kembali ke di kopi. Nah, nggak lama-lama. Namanya rakaatnya 23 rakaat mau witir. Namun tadi bahwa apakah sempurna? Ya kajian fikih nggak sempurna. Apakah sah? Nama Allahnya Allah lebih tahu. Ya Allah alamnya bagaji. Silakan bagaji. Silakan. Ya, terima kasih. Nyo kalau kita contohnya, bak lagi mahal. Karena untuk ruku kita perlu contoh. Mungkin contoh, ini kita mau ruku dari diri dulu. Ya ini mau ruku, anda bisa akibatnya. Kita ruku bang, Allahu Akbar, ruku. Ya, tangannya ini terbuka, boleh. Ini tekan supaya apa? Betisnya ini tegak. Maka tekan di sini, maka ini ketegang ini. Mau nyok tegak ini no, sini aja, sini lagi. Nah, kan? Nah, tekan sini. Maka tekan di sini, maka betisnya dia akan tegak. Nah terus, yang perlu jaga juga ini punggungnya. Nabi mencontohkan kalau di sini ada air ini, airnya nggak jatuh. Sapu harus rumah, minum, naruh. Katanya punggung tadi. Yang ketiga, ini kepala betul, malam. Kepalanya nggak naik, nggak turun. Ini apa? Ini posisi kita ruku. Berarti 3 hal perhatikan tadi, tangannya ditekan, terus pegang ini. Yang kedua, ini rata. Yang ketiga, tangannya boleh seperti ini, boleh juga dirapatkan. Ada dirapatkan juga. Ya nggak boleh dikepalkan, hanya kepalkan. Perut dengan, boleh dikepalkan. Kasih bang. Nah, ini cara kita untuk ruku. Jadi kalau begitu, tangannya ini ditekan. Ditekan. Dan dia terbuka boleh, ataupun itu juga boleh. Yang ramai mengamalkan kalau dia tutup tangannya ini itu urino. Dan mengamalkan. Ya, terima kasih. Yugo, kita pindah ke I'tidal. Ada yang mau bertanya? Silakan, ibu-ibu. Oh ya lupa. Ya terima kasih. Diingatkan. Sikunya dikembangkan. Kembali bang. Siku ini, ya. Ini dia betul ibu. Jadi kan sikunya ini kalau beragam, sunnahnya dia dikembangkan. Ini rino, penahan dia perutnya. Pokok, urino nak beban nih. Depannya beban, hiu ada beban, ini ada beban. Nah, kalau makanya dia ini senangkan dia ke dalam. Beragam. Yang dia dah kembangkan dah kopi tu. Ya. Ya. Karena dia katakan punggung. Dia katakan punggung kan yo. Ya. Nah, itu juga boleh. Ini karena baju licin. Ya, namun kan seperti tadi, ini tangannya yang nyogot dikembangkan dia. Tapi kalau mau berat dikembangkan, boleh jika saya penuh, nyampun. Nah, siap boleh. Udah tak lagi. Ya, artinya kalau ini lebih tepat, atasnya lebih tepat. Kalau dikembangkan tadi, ini nggak ini dia, ke atas ini. Kalau dikembangkan, kalau tepat lagi penuh, namun jangan dimasukkan. Jangan dikit kamu. Yang pun lagi belum bang. Yang pun. Itu lebih pas. Punggungnya lebih rata. Ya, punggungnya masalah punggungnya depan. Ya,
Jadi bunuh, kasih. Dan ini. Dalam dua mazhab dikembangkan ini. Dalam dua mazhab dikembangkan. Artinya ketika memahami ini posisi tangan ketika kita ini ruku. Maka jadi pegabuno yang akan dikembangkan punggungnya lebih rata, jadi dikembangkan tadi punggung agak sini. Terpedui ada tuh dari pembuktiannya begitu kan. Maka mungkin lebih tepat yang pertama tadi yang dia dikembangkan tak terlalu kembang. Terima kasih. Yang lain silakan. Bunuh kali? Ya. Silakan. Ya. Kalau dia imam, ambillah 3 kali. Ini ukurannya, standar. Namun kalau kita sembahyang sendiri, senat mungkin boleh. Ambil 5 go, ambil 7 go, boleh. Artinya lebih dari 3 tidak membatalkan ruku, nggak membatalkan sholatnya. Gitu. Ya. Ya. Sambil menunggu imam mau baca doa tadi nggak hafal juga, yang hafal cuma itu, maka diulang-ulang ini melebihi 3 kali. Apakah boleh? Boleh. Menunggu imam. Daripada ini nunggu imam kata dibaca menghayal ujungnya. Ketika imam sami Allahu liman hamidah duduk itu. Nah, kan menghayal. Maka ini boleh ini dibaca lebih dari 3 kali. Terima kasih, Pak. Yang lain silakan Pak Desi. Yang seperti itu semuanya membantu kegiatan macam walaupun takdir. Jadi takdir itu adalah tidak itu maju bawah. Ini waktu kembali dari itu apa urusan yang bawah? Ya, ini Pak Keci karena sabale, sambung juga tidak karena kan? Sambung juga tidak. Masuk kita ke sekarang ke i'tidal. Pokoknya kita baca sami Allahu liman hamidah. Ya, i'tidal secara bahasa dia maknanya keseimbangan. Seimbang. Ketika orang ruku tadi, itu darahnya ke kepala itu. Tegol tuud beno, betisnya tegang, darahnya ke kepala. Kalau perintahnya setelah ruku langsung sujud, musibah ini. Kedua duhanya. Rebah deh. Duka le bak ni. Limong suruh kau keni. Kena main cik. Bengkak le no. Maka ini kan konsep keseimbangan dari kita ruku tadi, sebelum sujud badannya mesti diseimbangkan dulu. Maka keseimbangan itu namanya dia i'tidal. Kata-kata i'tidal dari kata adil adalah hakim yang adil. Ini kata i'tidal nih. I'tidal dari dia adalah penambahan hamzah di awalnya dan tak setelah ain. Dari kata adalah kajian bahasa jadi dia i'tadalah. Dan masdarnya i'tidalun, maknanya seimbang. Kalau begitu, seimbang itu setelah kita ini ruku, ini sami Allahu liman hamidah, maka dia seimbang. Pertanyaannya adalah bagaimana dia makna seimbangnya? Nabi menjelaskan bunyi hadis yang pertama hatta ya'uda kullul azmi ala mafasili. Semua tulang-tulang itu kembali ke posisi awalnya. Kata Wa'il bin Hujr dalam hadis Rasulullah juga anna nabiyya idza rafa'a ra'sahu minar ruku' hatta ya'uda kullu faqarin makana. Semua tulang-tulang kembali ke posisi semula. Kalau begitu, ketika hadis yang menjelaskan buruknya sembahyang Khalad Az-Zubayhaqi, bunyinya enggak sama. Ketika ruku ini irka hatta tatma'inna raki'an, usjud hatta tatma'inna sajidan. Ketika dia i'tidal bunyi hadisnya bukan tatma'inna, irfa ra'saka hatta tastawiyah. Kata tastawi. Bukan tatma'inna, tapi tastawi. Makna tastawi
sejajar dia punggungnya kembali tegak berdiri. Berarti sami Allah Medan juga bilang Allah Akbar. Artinya enggak sempurna kembali tulangnya. Ini hadis kalau Rasul menegur Khalad Subaihaqi yang Allah sembahyangkannya Rasulullah ketika i'tidal ini irfa ra'saka, angkat kepalanya hatta tastawiya qaiman, sampai punggungnya, pinggangnya, kakinya kembali dia tegak sejajar. Ini i'tidal. Apa yang dibaca imam? Sami Allahu liman hamidah. Makmum baca apa? Rabbana walakal hamd. Ini bacaan ketika kita ini i'tidal. Namun sebelum kita ini buka pertanyaan tentang i'tidal, buku ini memberikan panduan ini. Yang pertama, syarat untuk sempurnanya i'tidal setelah ruku. Yang pertama dia al-intisab. Makna intisab, berdirinya itu dia tegak seperti semula lagi. Yang kedua, ini al-itmi'nan. Ini itmi'nan, tenang, hanakaru, hanakaru, tenang. Yang keempat, adamul itolah. Makna itolah tadi kan ada tiwal, panjang juga. Tiwal, tawil panjang. Ini itolah memperpanjang. Maknanya, lagi urutnya kalau orang mano, yang kat lehernya. Tidak itolah. Kalau begitu, ketika ruku, ini enggak boleh itolah. Panjang. Ini makna ni itolah. Nah, udah mau pintu dah kalau tuh, kan angkat ini. Ini namanya itolah. Yang sunnahnya ini, nah ini sunnahnya, ketika kita i'tidal juga ungkapan bacaan tadi sami Allah, angkat tangannya seperti yang kita bahas sebelumnya. Mau pilih sebahu silakan, mau pilih ke ukuran telinga juga silakan, namun disunahkan dia setelah ruku itu angkat tangan juga. Ketiga, takbiratul ihram, kita angkat tangan, ruku angkat tangan, sami Allah angkat tangan. Ini kalinya, angkat jauh dalam sembahyang tadi. Terus yang sunnah kedua itu hendaklah membaca sami Allahu liman hamidah. Kalau imam baca ini sembahyang sendiri begitu juga, sembahyang sendiri begitu juga, walaupun nanti para imam mazhab enggak sama memberikan hukum tentang ini. Bagi makmum dalam berjamaah, dalam pemahaman Asy-Syafi'i, imam membaca sami Allahu liman hamidah, makmum baca juga. Setelah itu dia Rabbana walakal hamd. Syafi'i. Dalam mazhab Hanafi, imam baca sami Allahu liman hamidah, makmum enggak usah baca. Dia baca Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd atau Allahumma Rabbana walakal hamd. Cukup dibaca ini oleh makmum. Dalam dua mazhab, Maliki dan Hambali, lebih kuat mengambil pendapat ini, makmum tidak membaca sami Allahu liman hamidah. Namun kalau dari khilafiyah, kata ini baca mandu. Imam baca ini sami Allah liman hamidah, baca aja. Ada baru Rabbana walakal hamd. Itu apa ini? Kita tidak ke mazhab. Apakah para sahabat membaca semua? Ya. Setelah itu? Ya. Jadi tadi ini kalau dari khilafiyah kita boleh baca dua-duanya. Makan begahnya mana begah. Abi Hurairah mengamalkan dua-duanya. Sahabat. Anas bin Malik tidak. Anas bin Malik mengamalkan Rabbana walakal hamd. Maka sahabat ini contohkan ada yang baca makmumnya sami Allah liman hamidah, ada makmumnya yang baca dia Rabbana walakal hamd. Artinya yang ambil dua-duanya boleh. Yang ambil salah satu pun juga boleh. Karena ini kan juga asarus sahabat, mencontoh sahabat dalam sembahyang tadi. Maka belum awal dengan pendapat para imam mazhab,
Nah, kuncinya dengan pendapat para sahabat tadi. Ini membolehkan kita ini mengamalkan mandua atau pilih salah satu. Kalau kita lihat di Madinah atau kita lihat di Mekah, itu makmum hanya baca dia Rabbana walakal hamd. Nanti pas sembahyang tarawih live dari Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi, ketika imam sami Allahu liman hamidah, pasti bila katakan bukan sami Allah, Rabbana walakal hamd. Nah, itu kan ini amalkan kalau merujuk ke Madinah ataupun ke Masjidil Haram. Namun kembali lagi tadi kita baca sami Allahnya hana masalah, langsung kita baca ini Rabbana lakal hamd juga boleh. Nah, benar. Hadis yang memerintahkan tidak membaca ada. Langsung pada Rabbana. Apakah ada hadis yang mengatakan membaca juga? Iya. Apakah ada hadis yang menjelaskan kita ini atau makmum membaca Sami Allahu liman hamidah? Ini hadisnya dari Abi Humaidi. Abi Humaid, "Idza qala al-imamu fil jama'ati sami Allahu liman hamidah, fal ma'mumu yaqulu misla ma qala." Kalau imam baca sami Allah liman hamidah, maka makmum juga baca lagi imam baca. Walaupun derajat hadisnya, jadi kalau kita mau mengkaji mana yang lebih kuat, yang ini. Yang lebih kuat tadi makmum membaca Rabbana walakal hamd atau makmum baca sami Allahu liman hamidah, maka hadis dari Anas bin Malik langsung membaca Rabbana walakal hamd itu lebih kuat dari makmum kembali baca sami Allahu liman hamidah. Namun lembaga bahwa yang baca jangan salahkan juga. Walaupun hadis lemah. Membaca atau tidak tetap sah. Ya, tetap sah. Itu kunci pertama. Kalau mau lebih kuat, Rabbana walakal hamd, cukup itu. Namun kalau baca juga silahkan. Bacaan Rabbana tadi 3 macam dia. Yang pertama tadi Rabbana lakal hamd. Yang kedua Rabbana walakal hamd pakai waw. Yang ketiga Allahumma Rabbana walakal hamd digabung. Ini 3 bacaan. Ketika ini imam sami Allahu liman hamidah, maka dibaca ini 3 pilihannya tadi. Yang pertama Rabbana lakal hamd, ada wawnya. Yang kedua Rabbana walakal hamd, pakai waw. Yang ketiga Allahumma Rabbana walakal hamd. Kalau imam berhenti agak lama, kita ini dianjurkan baca sambungannya mil'us samawati wa mil'ul ard sampai syi'ta ujungnya. Namun jikalau imamnya tadi pelangi ataupun ya simpatistan, itu kecepatan tinggi, makmum cukup Rabbana walakal hamd. Kalau imamnya cepat. Namun kalau imamnya agak seimbang atau sandar ini, maka disunahkan dia baca sampai habis. Pertanyaannya adalah kenapa yang lain Allahu Akbar sementara yang ini dibaca dia sami Allahu liman hamidah? Hadis menjelaskan idza kabbara imam fakabbiru. Kalau imam takbir maka takbirlah. Nah, pas bab ini nih i'tidal wa idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah faqulu Rabbana walakal hamd. Artinya, saya pahami hari ini Pak Haji, pakon legengan perintah hadis. Hadis perintahkan legengan. Yang kedua, Nabi dengan sahabat berbubut legengan. Apakah ada sejarah lain? Sejarahnya mungkin kita nggak tahu sejarah lain. Namun nih kita amalkan demikian karena bunyi hadis idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Ini hadis ketika imam mau i'tidal maka imam atau kita baca adalah sami Allahu liman
hamidah. Lagi apa sih? Ya. Apakah karena kebiasaan tadi ini Allahu Akbar terbaca juga Allahu Akbar? Ini artinya enggak ikut Nabi. Enggak ikut sahabat. Nah, ya kan? Kan Nabi contohkan tadi Sami Allahu liman hamidah, bukan Allahu Akbar. Jadi apa sih? Oh iya, yang penting berdua kena. Namun menyohanam khayalnya dua, tapi menyohayal aku jadi menghayal kedua dua kena. Kalau Akbar sih sampai di situ. Yang lain silakan yang mau bertanya. Ya, terima kasih. Duha. Ketika ini i'tidal, ini imam agak lama. Setelah Rabbana walakal hamd sampai situ dah habis, imam belum juga sujud, boleh kita baca doa lain, boleh. Di antara hadis yang tadi ini hamdan tadi ini. Yang kedua, sahabat sering puput doanya ini Allahumma ja'al fauqi nura wa tahti nura wa basari nura wa sam'i nura wa qalbi nura. Ini kan doa dibaca juga sambil nunggu imam tadi atau sembahyang sendiri baca junyo. Makanya Nabi contohkan sembahyang Nabi sendiri itu lebih lama ketimbang memimpin jamaah. Kita terbalik. Pemimpin jamaah lebih trip. Ini kedua pagah. Sembahyang kita. Namun Nabi punya sembahyang kedua, sembahyang sunat itu lebih lama. Dan bahkan bunyi hadisnya, ini Aisyah yang menjelaskan Nabi sembahyang malam, Aisyah bangun, Nabi belum, sampai 4 kali bangun Aisyah, Nabi tak selesai salatnya. Kapan tahunya sampai selesai salat? Ketika bangun mau subuh, Nabi baru selesai salat. Lamanya sembahyang Nabi. Artinya Nabi contohkan hari ini kalau kita mau sunnahnya ini sembahyang kedua dan lebih trip ketimbang sembahyang berjamaah. Banyak hal maknanya ini. Bacaan ayatnya lebih panjang. Bacaan doa-doanya lebih panjang ketimbang memimpin jamaah. Ya, yang lain silakan yang mau bertanya. Kita di i'tidal. Ya. Waktu habis tapi terangkan sedikit sebelum kita keluar. Ada sebagian orang salat setelah Sami Allahu liman hamidah, tangannya kembali ke posisi awal. Atau bahasanya dia bersedekap. Apakah Nabi pernah mencontohkan demikian? Sejauh yang kita baca ini, tidak ada hadis yang sharih yang jelas menjelaskan bahwa Nabi setelah ruku itu Nabi bersedekap. Ulang lagi, tidak ada hadis yang sharih yang jelas mengatakan setelah ruku maka Nabi meletakkan kembali tangan kanan ke tangan yang kiri di atas dadanya misalnya, atau di bawah pusarnya, atau di antara pusar dan dadanya. Namun kalau muncul hari ini muncul. Kasus ini sudah muncul sejak masa ini Imam Hanafi. Imam Hanafi lahir tahun 80 Hijriah. Takkanlah nyanyi ke ulama umur 20 tahun. Artinya muncul ini sejak 100 tahun Hijriah. Atau 1300 tahun yang lalu. Tapi sampai dalam pendapat Imam Hanafi, alla yadiku zalika, jangan sampai itu dipermasalahkan. Ini pendapat Imam Hanafi ini. Kenapa muncul pendapat ini? Yang pertama, hadis menjelaskan annan nabiyya idza qama lis-salati rafa'a ra'sahu. Nabi ketika habis dari ruku mengangkat kepalanya. Terus bagaimana setelah Nabi angkat kepala itu?
Hadis nggak menjelaskan, mesti turun tangan, mesti bersedekah. Yang pertama, maka muncullah pendapat hadis yang dikatakan ini. Kata Wa'il bin Hujr, anna nabiyya, Nabi kalau mau sholat qa'iman. Jadi ketika mau sholat itu berdiri. Mau sholat berdiri. Pertanyaannya, bagaimana Nabi berdirinya? Hadis lain jelaskan dari Abi Hurairah, Wa'il bin Hujr, ketiga ini Ibnu Umar, itu bunyi hadisnya qabata yaminu ala shimali, tangan kanannya itu di atas tangan kirinya. Ini bunyi hadisnya. Yang kedua juga boleh menggenggam tangan kirinya. Ini hadis. Yang kedua tadi hatta yang muda ini kullu nizam setiap ulang ila makan kembali ke tempat semula. Artinya sebagian orang memahami setelah sami Allahu liman hamidah itu posisinya kembali berdiri. Karena posisinya kembali berdiri tadi, maka dipahami posisi berdiri tangan kanan di atas tangan kiri. Orang itu kembali bersedekah. Namun tidak ada hadis yang sore menjelaskan setelah kita ini ruku, sami Allahu liman hamidah, tangannya di atas dada atau di bawah dada atau di bawah pusar. Hanya hadis yang sore menjelaskan ini hanya memahami posisi berdiri. Yang kedua, setelah itu berdiri, maka kembali dia ke posisi awal atau posisi semula. Dianggap ini posisi semula itu adalah ini. Kenapa dianggap demikian? Karena definisi sembahyang sholat itu diawali dengan takbir, ya akhirnya salam, maka diri juga di awal. Padahal kalau tahu jujur, kapan diperintahkan berdiri ke sholat? Sebelum Allahu Akbar. Wa qumu lillahi qanitin, ini berdiri sebelum sholat. Maka pendapat ini pun hanya dia pendapat memahami matan hadis. Nah, kalau demikian, ini yang mengamalkan demikian, ya bersedekah silahkan. Namun itu tidak ada hadis yang sharih menjelaskan kita mesti bersedekah setelah ruku. Munculnya pemahaman itu memahami hadis-hadis yang menjelaskan Nabi ketika sembahyang berdiri, tangan beliau itu yang kanan di atas yang kiri, dan posisinya 3 tempat tadi, di dada, bawah dada atas pusar, dan di bawah pusar. Ini ya sebagai bersedekah, kenapa kita nggak bersedekah? Nah, seterusnya memahami ini. Dan juga para ulama pun nggak sependapat tentang ini. Ada yang mengatakan sedekah. Kalau kita hitung itu mana yang banyak yang tidak bersedekah. Kalau ulama kontemporer hari ini, ya Syekh bin Baz itu bersedekah. Mufti juga Arab Saudi, Syekh Utsaimin enggak bersedekah. Syekh Fauzani enggak bersedekah. Ini timbul nih memahami tadi redaksi hadis. Ketika berdiri, tangannya kembali ke posisi semula, enggak sama memahami posisi semula. Namun yang paling pokok ini jangan saling menyalahkan, banyak bakal kalinya. Yang pula bahagian, yang enggak ya begitu juga. Jangan munculkan ini permasalahan. Kata Imam Hanafi, an la yadiku zalika, jangan sampai itu menimpakan kita ini saling berselisih. Ini kata Imam Hanafi. Kaum muslimin sidang halaqah yang kita hormati, ini waktu membatasi kita, maunya kita bahas lagi tentang sujudnya kita apa ini. Namun malam ini yang udah pasti kita dapat ruku dan dapat tidalnya
di awal tadi membaca surah setelah membaca Al-Fatihah. Insya Allah nanti di tahun selanjutnya kita usahakan ini sebelum kita masuk Ramadan bab sholat ini, dan juga apa setelah sholat ini kita kaji sebelum Ramadan, supaya apa, ibadah sembahyang nanti kalau sempurna. Ini yang kita harapkan nanti. Maka kita kejar bahannya juga Ramadan habis sampai ke tasyahud akhir. Oke, mohon maaf dan tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.